Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai teknik pembuatan sperma dari ikan mas atau Cyprinius carpio, ikan patin atau Pangasius pagiasus, dan ikan gabus atau Canas striata. Baiklah, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Karin Patricia Situmeang sebagai moderator dan penyaji, Aris Setiawan Baru sebagai penyaji, Dian Mandasari sebagai penyaji, Gracia Anjanin Tambunan sebagai editor dan penyaji, dan Hot Maria Febrianti Sinaga sebagai penyaji. Baiklah, di dalam penjelasan ini kami akan menjelaskan 5 bagian, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 pembahasan, bab 5 penutup. Jadi di sini kami melakukan pekerjaan itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama itu di tanggal 6 bulan April 2020. Di situ kami melakukan diskusi, penyusunan dan penyerahan rekayasa ide. Kemudian pada tanggal 7 bulan April 2020 sampai tanggal 13 April 2020, di situ kami mengerjakan diskusi penyusunan tugas proposal dari mini riset, kemudian diteruskan dari susunan rekayasa ide dan penyerahan tugas proposal mini riset. Yang ketiga, tanggal 13 April sampai 13 Mei 2020 itu kami mengerjakan hasil dan pembahasan mini riset dan penyusunan pembahasan mini riset. Kemudian tanggal 13 sampai tanggal 18 Mei 2020 kami melakukan penyusunan proyek atau video hasil dari mini riset. Kemudian tanggal 19 sampai tanggal 23 Mei 2020 itu penyerahan laporan mini riset dan video proyek. Baiklah, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, di pendahuluan terdapat latar belakang. Hal ini diteliti bertujuan mendapatkan metode atau teknik untuk mengawetkan sperma ikan mas, koin, dan patin dengan latar belakang. Spermatozoa merupakan sel dari sistem reproduksi jantan, menghasilkan zigot dari hasil fertilisasi dengan sel telur. Yang kedua ada preparat apusan, merupakan hal yang akan diteliti dengan studi literatur mengenai teknik pembuatannya dan diawetkan. Selanjutnya ada sperma pisces, bahan sampel yang akan digunakan untuk membuat sperma spesimen apusan awetan dari beberapa jenis. Yang selanjutnya ada pengembangan dan pengetahuan anatomi mikroskopis, menambah pengetahuan tentang pengetahuan anatomi mikroskopis khususnya pada perkembangan hewan pisces. Selanjutnya ada rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Yang pertama itu ada rumusan masalah. 1. Bagaimana teknik pembuatan spesimen awetan sperma pada kelas pisces. Yang kedua, bagaimana tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pembuatan spesimen awetan sperma. Yang ketiga, bagaimana prosedur pembuatan sperma awetan dari spesimen ikan koi, mas, dan patin. Dan tujuan penelitiannya adalah 1. Mengetahui teknik dan prosedur pembuatan spesimen awetan sperma. Yang kedua, mengetahui manfaat dibuatnya spesimen awetan sperma. Yang ketiga, mengetahui tingkat keberhasilan dan tingkat kegagalan dalam pembuatan spesimen awetan sperma. Dan untuk manfaatnya, mahasiswa mampu mengetahui cara atau teknik untuk membuat spesimen awetan sperma. Selain itu, manfaat dari penulisan makalah ini ialah supaya bisa menjadi bahan referensi dalam menambah wawasan mengenai pembuatan spesimen awetan sperma pada kelas pisces. Selanjutnya itu ada garis besar isi tinjauan pustaka. Yang pertama ada reproduksi pada pisces, menjelaskan sistem reproduksi pada hewan pisces secara umum dan organnya khususnya pada jantan, morfologi sperma, serta proses pembentukan spermatozoa. Selanjutnya ada ikan patin, pemanfaatan morfologi, klasifikasi dan cara pembudayaan. Yang selanjutnya ada cara pembuatan preparat dari sperma pisces, menjelaskan cara pembuatan preparat apusan awetan dari sperma pisces berdasarkan studi literatur. Yang selanjutnya ada metode pembuatan preparat, pengertian preparat awetan jenis
jenis preparat berdasarkan sampel, berdasarkan jangka waktu penyimpanan, berdasarkan metode pembuatan dan teknik pewarnaan. Selanjutnya ada ikan gabus, klasifikasi, morfologi, manfaat dan reproduksi. Dan yang terakhir ada ikan mas, klasifikasi, morfologi, pemanfaatan dan siklus reproduksi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan memaparkan mengenai tinjauan pustaka ikan mas. Adapun morfologi dari ikan mas itu sendiri adalah sebagai berikut. Tubuh ikan mas agak memanjang dan memipih tegak atau kompreses. Mulut terletak di ujung tengah atau terminal dan dapat disembulkan atau protaktil. Bagian anterior mulut terdapat 2 pasang sunggut. Secara umum, hampir seluruh tubuh ikan mas ditutupi oleh sisik. Sisik pada ikan mas yaitu sirip pinggung atau dorsal, sirip dada atau pektoral, sirip perut atau ventral, sirip dubur atau anal, dan sirip ekor atau caudal. Adapun siklus reproduksi ikan mas dimulai dari dalam gonad, yakni ovarium pada betina dan testis pada jantan. Baiklah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Dian Mandasari, mengenai tinjauan pustaka ikan patin dan ikan gabus. Ikan patin atau nama latinnya Pangasius pangasius merupakan salah satu komoditas perikanan yang memiliki nilai tinggi karena dagingnya yang diminati masyarakat. Adapun morfologi dari ikan patin, memiliki badan memanjang berwarna putih perak, punggung berwarna kebiru-biruan, kepala relatif kecil dengan mulut di ujung agak ke bawah, terdapat kumis pada mulut, terdapat 1 sirip punggung, 1 sirip tambahan, 1 sirip dubur dan ekor, serta 2 sirip dada dan perut. Untuk sistem reproduksinya, pematangan gonad pada jantan relatif lambat, yaitu selama 2 tahun dengan bobot individunya 1,5 hingga 2 kg. Melibatkan musim, mekanisme hormonal, cahaya, suhu, dan pasang surut. Klasifikasinya termasuk ke dalam ordo Ostariopsi, famili Pangasidae, genus Pangasius, spesiesnya Pangasius hippothalamus. Yang selanjutnya ikan gabus. Ikan gabus dengan nama latin Canestrita merupakan salah satu ikan air tawar bernilai ekonomis tinggi. Dengan ciri-ciri morfologi, tubuhnya memanjang agak membulat, kepalanya gepeng seperti ular, mulut di bagian ujung tengah, 1 sirip ekor membulat ditutupi sisik, memiliki 1 sirip punggung memanjang, 2 sirip dada, 2 sirip perut, 1 sirip dubur yang memanjang. Dapat dilihat bagian-bagian tubuhnya seperti pada gambar. Adapun siklus reproduksinya dimulai dari gonad, ovum dari ovarium pada individu betina, sperma dari testis pada individu jantan. Reproduksinya juga tergantung pada musim. Pada musim kawin, jantan dan betina bekerja sama membuat sarang di tumbuhan dekat tepian air. Baiklah, saya Gracia Anzani Tambunan akan melanjutkan bab 2 tinjauan pustaka mengenai reproduksi pada Pisces. Jadi, di sini yang dibahas yaitu reproduksi pada Pisces jantan. Pada jantan, sperma dihasilkan gonad atau testis yang terdiri dari tubulus seminiferus dan terdapat sel germinal dan sel Sertoli. Jadi, organ reproduksi jantan itu terdiri dari sepasang testis, vesikular semina, dan saluran-saluran sperma. Lalu, testis atau gonad pada sepasang berbentuk memanjang berwarna keputihan dan terletak di atas. Jadi testis atau yang disebut gonad pada ikan itu berbentuk memanjang dalam rongga badan. Dia terletak di bawah gelembung renang atau di atas usus. Jaringan pengikat yang disebut mesenterium menempelkan testis pada rongga badan di bagian depan gelembung renang. Biasanya testis pada ikan itu ada sepasang dan ada juga yang lebih panjang satu daripada yang lainnya. Yang ketiga, struktur testis terdiri dari rongga tak teratur dan pada dinding rongga ada spermatogonia atau sel indung sperma dan merupakan tempat terjadinya spermatogenesis. Proses spermatogenesis dapat dilihat pada gambar 4 yang kami tampilkan. Selanjutnya kita masuk ke metode pembuatan preparat.
Jadi, preparat adalah tindakan atau proses pembuatan maupun penyiapan suatu media tersedia, spesimen patologi maupun anatomi yang disiap diawetkan untuk penelitian dan pemeriksaan. Jadi, umumnya pengamatan preparat dilakukan dengan menggunakan pengamatan langsung secara mikroskopik. Jadi, untuk pengamatan preparat tidak terlepas dari penggunaan mikroskop. Selanjutnya untuk jenis preparat. Yang pertama, jenis berdasarkan sampelnya. Dalam penyajian preparat awetan parasitologi didasarkan pada sampel yang digunakan. Misalnya yang pertama itu preparat cacing, yaitu preparat yang sampelnya berupa telur cacing maupun cacing dewasa yang dapat dilihat lewat muntahan atau feses. Yang kedua, preparat protozoa. Ini menggunakan sampel berupa protozoa yang ditemukan dalam feses. Lalu ada preparat entomologi, menggunakan sampel berupa insekta berukuran kecil seperti kutu. Yang keempat ada preparat troposit, yaitu preparat yang menggunakan sampel darah yang dibuat dengan apusan darah tebal maupun tipis menggunakan tropozoid, sizon, dan gametosit pada penyakit. Lalu selanjutnya jenis berdasarkan jangka waktu penyimpanan. Yang pertama, preparat basah atau sementara. Jadi preparat ini biasanya digunakan dalam waktu praktikum struktur tumbuhan ataupun hewan. Jadi preparat yang dihasilkan tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama. Yang kedua, preparat hapusan. Preparat ini diambil dari olesan cairan maupun larutan, misalkan darah, sperma, ataupun feses. Preparat ini digunakan dalam laboratorium kesehatan untuk diagnosis pasien. Lalu yang ketiga, preparat awetan. Preparat awetan biasanya digunakan dalam jangka waktu yang lama. Yang terakhir, jenis preparat dari cara pembuatannya. Jadi ada 3 jenis, yaitu yang pertama preparat tanpa penyayatan atau squash. Preparat yang ini dibuat dengan tanpa penyayatan, misalnya berasal dari mikroorganisme dalam air. Yang kedua, proses pembuatan preparat dengan penyayatan, seperti menyayat penampang daun, akar, maupun otot dari hewan. Yang ketiga, pembuatan preparat sediaan utuh atau whole mods. Metode sediaan itu merupakan metode pembuatan preparat yang nantinya akan diamati dengan mikroskop tanpa didahului proses pemotongan. Jadi pada metode ini preparat yang diamati adalah preparat yang utuh, baik itu berupa sel, jaringan, organ maupun individu. Lalu, metode pembuatannya. Yang pertama, metode parafin. Ini yang paling sering digunakan karena hampir semua jaringan dapat dipotong dengan baik bila menggunakan metode ini. Yang kedua, metode alizarin red Alisian blue atau Arachid. Metode ini sangat beragam, mulai dari pengamatan jumlah, bentuk, ukuran skeleton yang bervariasi pada kelompok hewan tertentu. Lalu untuk teknik pewarnaan, yang pertama teknik pewarnaan dengan iodium dan pulasan supravital ini membantu dalam membeda-bedakan protozoa. Yang kedua, teknik pewarnaan dengan pengawetan NIF atau mertiolate iodine formaldehyde untuk mengidentifikasi trofozoid, protozoa manusia dan kista-kistanya, tetapi juga dapat dipakai untuk mengidentifikasi telur cacing. Lalu ada Velgen, ini untuk mengenali asam deoksiribonukleat atau yang disebut DNA. Dan yang terakhir, teknik pewarnaan dengan hematoxylin Heidenhain untuk memperlihatkan struktur dari organisme. Baiklah, dari tinjauan pustaka yang terakhir adalah cara pembuatan preparat dari sperma Pisces. Jadi ini kami ambil dari penelitian terdahulu. Jadi yang pertama, spermatozoa yang diambil dari ikan diencerkan dengan larutan sodium sitrat 3% dengan perbandingan 1:100 dan dimasukkan ke dalam tabung Eppendorf 2 ml. Selanjutnya, sampel spermatozoa disentrifug dengan kecepatan 1750 rpm
selama 1 menit, lalu dibuat preparat ulas. Lalu yang ketiga, preparat ulas difiksasi dari semen segar yang diolesi dari lapang dengan bunsen. Selanjutnya cuci dalam alkohol absolut selama 4 menit dan biarkan sampai kering. Lalu masukkan ke dalam 0,5 larutan kloramin selama 1-2 menit sambil diangkat dan masukkan kembali berkali-kali dengan tujuan menghilangkan mukus dan ulasannya dapat terlihat jernih. Lalu yang selanjutnya cuci dalam distilled water, selanjutnya masukkan dalam alkohol 95%. Dan yang terakhir warnai larutan Williams dengan larutan Williams selama 10 menit dan keringkan. Baiklah, yang selanjutnya masuk ke metode penelitian. Jadi yang pertama waktu dan tempat. Proposal dari penelitian ini disusun pada tanggal 13 sampai dengan 20 April dan laporan disusun pada tanggal 13 sampai 18 Mei dan dilakukan di rumah masing-masing tiap anggota kelompok. Lalu metode penelitian dengan metode studi literatur, yaitu dengan mencari literatur tentang teknik, manfaat, hasil, pembuatan preparat sperma dari 3 jenis Pisces yang telah diteliti dari sumbernya, yaitu jurnal, skripsi, tesis, artikel penelitian, dan buku. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian itu yaitu yang pertama alatnya ya laptop, handphone, kamera, dan bahannya adalah jurnal, buku, skripsi, tesis, e-book, dan lalu lanjut ke rancangan penelitian. Penyusunan proposal dan laporan mini riset ini berdasarkan studi literatur yang dilakukan dengan sesuai topik dan judul, dan membuat video sebagai proyek hasil berdasarkan laporan mini riset. Dan yang terakhir, prosedur kerjanya. Yang pertama menyiapkan alat dan bahan, lalu mencari literatur dari referensi terpercaya seperti jurnal, tesis, skripsi, buku, dan artikel penelitian. Lalu menyusun laporan mini riset sesuai tujuan dan rumusan masalah dari proposal. Selanjutnya menyusun video project berdasarkan laporan mini riset dan mengupload laporan dan video project pada Google Classroom. Terima kasih kepada moderator. Saya yang bernama Maria Febrianti Sinaga. Saya akan memaparkan dari hasil studi literatur mengenai spermatozoa ikan mas atau Cyprinus carpio, teknik pembuatan apusan preparat sperma ikan mas atau Cyprinus carpio, hasil dan manfaat dari teknik pembuatan apusan preparat sperma ikan mas atau Cyprinus carpio. Adapun teknik dan prosedur dalam pembuatan preparat awetan dari sperma ikan mas, yang pertama mengambil sampel sperma dan cairannya digosok dengan alkohol 70%, dan yang kedua menghapus tetesan 2-3 tetes pertama dengan kertas pengisap. Yang ketiga, tetesan berikutnya diteteskan pada objek gelas 2-3 mm, dan yang keempat, gelas objek diletakkan pada tepinya lalu ditarik ke belakang sampai menyentuh sampel, dan kelima, sudut antara kedua objek 45 derajat dan objek gelas kedua didorong maju dengan cepat. Dan yang keenam, setelah dapat film sperma, cuci dengan air mengalir lalu keringkan atau dianginkan. Yang ketujuh, masukkan ke larutan metil alkohol selama 5 menit. Dan yang ke-8, masukkan ke pewarna Giemsa selama 30 menit. Lalu yang terakhir, cuci dengan air mengalir selama 5 menit dan dikeringkan. Setelah dikeringkan, masukkan ke dalam mikroskop dan diamati. Hasil pengamatannya atau hasil apusan dari preparat sperma ikan mas bisa dilihat dari PPT yang ditampilkan. Dari gambar ada A, B, dan ada spermatozoa dari ikan mas itu sendiri. Untuk manfaat pembuatan preparat awetan sperma ikan mas atau Cyprinus carpio adalah dalam pembuatan preparat awetan sperma ikan mas ini dilakukan dengan metode parafin dengan menggunakan pewarnaan hematoksilin eosin.
Pewarnaan ini dapat memperjelas sperma yang diamati di mikroskop dan manfaatnya bisa dalam pengembangan dalam studi karakteristik semen serta penyimpanan spermatozoa ikan mas itu sendiri. Adapun manfaatnya untuk peneliti, yang pertama bisa menambah ilmu terkait mikroteknik, dan kedua bisa kita amati melalui morfologi sperma ikan mas atau Cyprinus carpio, dan yang ketiga bisa menjadi media pengamatan dan literatur. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai ikan patin yang akan disampaikan oleh saya, Dian Mandasari. Adapun poin-poin yang akan dibahas pada ikan patin Pangasius pangasius yaitu mengenai spermatozoa, teknik pembuatan apusan atau preparat sperma, dan hasil serta manfaatnya. Pada umumnya spermatozoa ikan biasanya imotil dan tidak aktif ketika berada di dalam testis. Motilitas dari sperma dimulai setelah spermiasi di dalam lingkungan air dan di dalam sistem reproduksi betina. Rata-rata panjang total spermatozoa ikan Teleostei adalah 40-60 dengan panjang kepala hanya 2-3 mikron. Permukaan sperma dibungkus oleh suatu membran lipoprotein. Apabila sel tersebut mati, permeabilitas membrannya meninggi, terutama di daerah pangkal kepala, dan hal ini merupakan dasar pewarnaan semen yang membedakan sperma yang hidup dan yang mati. Yang selanjutnya kita ke teknik pembuatan apusan atau preparat sperma. Di sini berdasarkan literatur yang telah dicari dan telah dikumpulkan, pembuatan sperma dari ikan patin menggunakan teknik pewarnaan Williams, di mana prosesnya seperti terlihat pada gambar. Yang pertama adalah spermatozoa segar. Diambil itu dengan cara menekan bagian abdomen ikan patin yang jantan. Dan yang selanjutnya adalah dilakukan pengenceran. Pengenceran ini dilakukan dengan larutan NaCO3 3% dengan perbandingan 1:100, kemudian dimasukkan ke dalam Eppendorf 2 ml. Lalu disentrifuge 1750 rpm selama 1 menit untuk dibuat preparat ulas. Kemudian difiksasi dengan bunsen. Lalu dilakukan pencucian. Pencucian ini digunakanlah alkohol, kemudian dimasukkan ke dalam larutan kloramin 0,5%. Lalu dicuci lagi dengan menggunakan air destilasi. Dan kemudian sperma atau cairan sperma yang telah masuk ke proses destilasi air tadi dimasukkan lagi ke dalam alkohol untuk kemudian direndam dengan larutan Williams. Disinilah proses pewarnaan Williams. Kemudian diletakkan sebagiannya ke atas objek gelas, kemudian ditutup oleh cover glass untuk menjadi preparat pengamatan yang akan diamati di atas mikroskop. Yang selanjutnya adalah hasil apusan preparat sperma ikan patin. Seperti terlihat pada gambar, ada 2 gambar 1 dan gambar 2. Nah, pada gambar 1 ini adalah morfologi spermatozoa ikan patin yang diambil dari preparat yang telah diwarnai dengan pewarnaan Williams dan pengolahan gambar dengan menggunakan perangkat lunak CorelDRAW X4 dan dengan skala yang telah dikalibrasi dengan lensa mikroskop pada perbesaran 100 kali. Nah, untuk struktur sperma ikan patin yang terlihat pada gambar terdiri dari kepala dan ekor sperma. Kepala spermanya berbentuk cenderung elips. Ekor sperma terdiri atas midpiece, principal piece, dan end piece. Pada kepala sperma terkandung DNA yang membawa sifat genetik dari induk serta enzim-enzim yang berperan sampai proses pembuahan pada sel telur yang dihasilkan pada induk betina. Sedangkan pada ekor sperma terdapat sisa-sisa sitoplasma dan mitokondria yang cukup untuk menggerakkan ekor sperma.
Nah, pada gambar 2 itu merupakan pewarnaan spermatozoa menggunakan eosin, pengamatan dengan mikroskop compound dengan perbesaran 1000 kali. Jadi ini gambar yang didapatkan dari jurnal penelitian oleh Rahardianto dan kawan-kawan pada tahun 2012. Tanda panah A menunjukkan sperma yang mati. Sperma yang mati akan kelihatan berwarna merah, dan tanda panah B menunjukkan sperma yang hidup, yaitu sperma yang ukurannya terlihat lebih kecil daripada yang berwarna merah tadi dan berwarna cenderung biru kehijauan. Adapun manfaat dari pengambilan apusan preparat sperma ikan patin ini adalah tidak lain untuk dikembangkan lagi ke dalam studi karakteristik semen atau sperma serta penyimpanan spermatozoa ikan patin itu sendiri. Karena hal tersebut dilatar belakangi oleh usaha dan peningkatan produksi benih ikan patin yang perlu dijaga terus-menerus. Penyebabnya adalah karena hambatan yang terjadi pada pemijahan ikan patin secara alami terjadi setahun sekali, sehingga telur dan semen tidak tersedia sepanjang tahun karena termasuk ikan petelur musiman. Karena jantan dan betina ikan patin tidak matang pada waktu yang sama di kolam budidaya. Selain itu, motilitas dan viabilitas spermatozoa akan terus menurun setelah dikeluarkan dari tubuh ikan. Salah satu cara yang bisa menyediakan ikan patin sepanjang tahun yaitu melalui penyimpanan spermatozoa induk jantan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai ikan gabus atau Canas striata. Jadi di sini ada 3 tahapan, yaitu yang pertama spermatozoa, kedua teknik pembuatan apusan preparat sperma, yang ketiga hasil dan manfaat. Jadi kita masuk selanjutnya, yaitu mengenai teknik pembuatan preparat apusan sperma ikan gabus. Yang pertama, pengambilan sampel. Jadi pengambilan sampel ini sperma dari ikan gabus jantan itu kita ambil yang berbobot 900 gram dan sudah matang gonadnya. Dilakukan dengan cara pembedahan dan sperma diambil menggunakan suntik. Kedua, pemeriksaan kualitas sperma dengan cara pengukuran pH, pemeriksaan motilitas, viabilitas, dan mengamati morfologi sperma. Yang ketiga, pembuatan preparat. Pembuatan preparat dilakukan dengan teknik apusan dan pewarnaan Williams. Keempat, pengamatan. Hasil preparat diamati dengan menggunakan mikroskop dan dihitung viabilitasnya. Jadi hasil hapusan preparat sperma ikan gabus itu dapat kita lihat di PPT itu terdapat gambar, itu merupakan gambar dari sperma. Jadi bagian A itu adalah kepala, B-nya itu adalah badan dari sperma ikan gabus, dan C-nya itu adalah ekornya. Pada sperma yang segar itu warnanya warna putih susu dengan konsentrasi 2,212 dikali 109 sel per mililiter. Dengan motilitas itu berjumlah 5 dan skor viabilitasnya 82%. Nilai pH sperma ikan gabus yang diperoleh sebesar 2,212 dikali 109 sel per mililiter dengan nilai pH 8. Baiklah, saya kembalikan kepada teman saya. Baiklah, yang terakhir adalah penutup. Jadi kesimpulan pada riset ini menggunakan metode penelitian studi literatur, dan dari hasil yang didapatkan pada ikan mas dan ikan patin, ikan gabus memiliki metode pembuatan preparat yang berbeda. Tapi pada hasil pengamatan dapat dilihat morfologi sperma pada ketiga jenis ikan tersebut memiliki bentuk yang sama. Jadi saran dari kami akan lebih baik jika riset ini dilakukan dengan praktikum langsung atau dengan metode eksperimen, sehingga mahasiswa lebih mendapat pengalaman terkait mikroteknik pembuatan preparat awetan dari apusan sperma dan dapat mengamatinya secara langsung. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang telah mendengarkan penjelasan kami mengenai teknik pembuatan preparat awetan dari sperma ikan mas atau Cyprinus capio, ikan patin atau Pangasius pangasius, dan ikan gabus atau Canas striata. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada dosen-dosen kami, yaitu Ibu Kairiza Rubis, Bapak Eko Prasetyo, dan Ibu Meida Nuga Galia. Terima kasih, selamat pagi, dan salam sejahtera.